Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita kali ini berjudul Pulang dalam Dekapan Gunung Salak. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, kita ke terus. Gilang masih terus mengejar Risa ke dalam hutan. Setengah berlari, Gilang berteriak memintanya berhenti. Beberapa kali kaki Gilang sempat terantuk akar-akar pohon yang melintang. Hampir saja dia terjatuh. Untung saja dengan cepat tangannya meraih pohon di sampingnya. Namun Risa terus saja pergi tanpa menghiraukannya. Kenceng banget sih Risa larinya, gumam Gilang. Gilang melihat sekelebat bayang Risa di kejauhan. Ia kembali mengejar Risa lebih cepat. Dari kejauhan, Gilang melihat Risa berhenti, berdiri mematung, membelakangi Gilang. Sa, gila lo ya, gue panggil gak berhenti-berhenti. Bahaya tahu masuk hutan sendirian. Dengan mantap, Gilang menghampiri Risa. Sedangkan Risa masih tak bergeming, berdiri diam seperti patung. Angin dingin berhembus di tengkuk Gilang saat ia ingin menyentuh Risa. Sejenak perasaan tidak enak menghampirinya. Sa, lu kok diem-diem aja sih? Gilang menyentuh lengan Risa. Betapa terkejutnya Gilang ketika tangannya menyentuh. Lengan Risa sangat dingin terasa di telapaknya. Dengan cepat ia membalikkan tubuh Risa menghadapnya. Senyum manis tergambar di wajah Risa. Perasaan Gilang menjadi lebih tenang ketika melihat wajah cantik Risa terlihat tenang. Meski rasa khawatir terselip ketika melihat wajah Risa terlihat lebih pucat dari biasanya. Mungkin Risa capek habis lari, pikir Gilang dalam hatinya. Lebih baik aku ajak Risa sebelum gelap, pikirnya lagi. Yuk kita balik ke tenda, nanti keburu malam. Gilang mengapit dengan Risa dan ingin membawanya ke tenda. Bukannya menurut, Risa malah menghentikan langkah Gilang. Tangannya meraih tubuh Gilang mendekat. Tatapan dan senyumnya merekah, merayu Gilang, menggoda keinginan Gilang untuk segera pergi dari tempat itu. Gilang mulai sadar. Senyum Risa sedikit ganjil, lebih seperti seringai dan bukan senyum menawan yang biasa hadir seperti di wajah cantiknya. Namun ketika tangan dingin Risa membelai wajahnya secara perlahan, menelusuri setiap inci wajahnya, Gilang pun takluk, menyerah pada keinginan makhluk cantik di depannya. Berbaring di atas tanah lumpur, perasaan tergoda dan merinding datang saat bersamaan. Rayuan Risa semakin dahsyat, membuat Gilang pasrah pada sentuhan-sentuhannya yang provokatif. Kabut mendadak menjadi lebih pekat. Nah, kali ini kita berpindah topik ke sahabatnya. Tadi Gilang dan Risa, dan ini di Kiki dan Bayu. Di sini gue jelasin aja ya, jadi biar enak. Oke, jadi di sini gue mau jelasin, di sini ada kisah 4 sahabat antara Gilang, Risa, Bayu dan Kiki. Nah, sama Bang Daud. Itu di ending film tapi belum ada ceritanya di sini. Jadi mereka ini terpisah, si Gilang sama Risa, si Kiki sama Bayu. Jadi mereka terpisah dari Bang Daud. Nah, si Bang Daud ini mencoba mencari keempat orang ini. Nah, orang ini yang ada di kisah ini gitu. Jadi jelaskan teman-teman, langsung aja kita ke ceritanya lagi, oke? Kabut mendadak menjadi lebih pekat, membuat Kiki kesulitan melihat jalan di depannya. Bunyi suara burung, jangkrik, dan serangga lainnya sudah lama tidak lagi terdengar di telinga Kiki.
Satu-satunya bunyi yang tertangkap adalah derau sayup suara angin serta langkah kakinya setiap kali beradu dengan beceknya tanah dan lumpur. Angin lembab terus-menerus menempanya, membuat hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa kalau ada sesuatu di balik rimbunan pohon sedang mengamati mereka. Jantungnya berdentum cepat. Kiki merasa alam sedang memberi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. "Bai!" Kiki berteriak panik. Kekhawatiran Kiki menjadi nyata. Di kubangan lumpur tebal, kaki Bayu terpleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon yang menonjol. Kiki berusaha menarik Bayu dengan sekuat tenaga. Namun bobot Bayu terlalu berat untuk ia tahan. Dan bukannya berhasil menarik Bayu naik, tubuh Kiki pun ikut jatuh, meluncur bersama Bayu ke bawah. Mereka berkali-kali menabrak batang dan akar pohon. Di sepanjang jalur mereka jatuh. Mendadak semua terasa gelap. Kiki tidak sadarkan diri. "Ki, bangun Ki. Lu nggak apa-apa kan?" Kiki tersadar merasakan seseorang menguncang-kuncangkan tubuhnya. Walau pusing dan berat, Kiki memaksakan diri untuk bangun. Ia melihat Bayu memandangnya dengan khawatir. "Syukur Ki lu selamat. Syok gua Ki. Gua pikir lu lewat. 10 menit gua bangunin lu. Suara Kiki terdengar lega. Waktu gua cek nafas lu masih ada. Gua lega. Kita di mana nih, Bay?" "Gak tahu gua Ki. Kita jatuh cukup jauh nih." Bayu menunjuk ke atas, tempat awal mereka jatuh. Kiki ikut mendongak. "Terus gimana ini, Bay? Kayaknya nggak mungkin kita naik ke sana lagi. Kita lewat situ aja, Ki. Gua cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ." Walau dalam hati Kiki merasa tidak ada perkampungan di hutan seperti ini, tapi ia merasa tidak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat temannya itu. Mudah-mudahan kita ketemu warga atau teman-teman lain yang nyariin kita. Setengah berdoa, Kiki berseru kepada Bayu. "Ya, semoga Ki, kita jalan lagi yuk." "Ya, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai kepleset lagi." "Beres Ki, lo bisa bangun kan?" Kiki mengecek keadaannya. Selain luka-luka di kaki, ia merasa kakinya sedikit kebas. Ternyata kaki kanannya terkilir, sehingga Kiki harus berjalan pelan agar kakinya tidak terasa ngilu. Sesekali Bayu menawari temannya untuk berhenti. Namun Kiki mencoba menahan sakit dan memaksakan untuk terus berjalan, berharap bertemu dengan seorang penolong. Setelah lama berjalan di kontur tanah yang naik turun, sembari menerabas rimbunan pohon, akhirnya mereka sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan, Kiki melihat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri, gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan. Hati kecil Kiki menyerukan untuk segera lanjut, pergi menjauhi warung itu, tapi Bayu bersikeras untuk menghampiri untuk meminta pertolongan. "Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya." "Yakin lo itu warung beneran? Di tengah hutan sepi begini. Masa ada orang jualan?" "Yakin gua Ki. Ini ada wangi pisang goreng Ki. Aromanya enak banget. Kok gua nggak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi?" "Ya bener lah Ki. Gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu Ki. Coba kesana yuk. Gua lapar banget Ki." Bayu dan Kiki kemudian mendekati warung itu. Sesampainya mereka di depan warung, tampak wanita sedang berdiri membelakangi. Sepertinya si pemilik warung sedang sibuk menggoreng.
"Teh, ada pisang gorengnya?" tanya Bayu. "Iya sebentar ya, ini lagi saya goreng." Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab. "Teh, di sekitar sini ada perkampungan nggak?" tanya Kiki menyelidik. "Ada Teh, itu lurus aja ke arah timur." Lagi-lagi tanpa menoleh, perempuan itu menjawab. Kiki mengamati sekitarnya. Dengan perlahan ia berjalan melihat-lihat ke arah yang ditunjuk pemilik warung.